Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Tanjung. Di sini saya akan menjelaskan 4 darah wanita atau haid, nifas dan istihadah. Pengertian, batas minimal dan hal-hal yang dilarang bagi wanita haid dan nifas. Pengertian haid, nifas dan istihadah. Pembahasan soal darah pada wanita yaitu haid, nifas dan istihadah adalah pembahasan yang paling sering dipertanyakan oleh kaum wanita, dan pembahasan ini juga merupakan salah satu bahasan yang tersulit dalam masalah fikih, sehingga banyak yang keliru dalam memahami. Bukan meski pembahasannya telah berulang-ulang kali disampaikan, masih banyak wanita muslim yang belum memahami kaidah dan perbedaan dari ketiga darah ini. Mungkin ini dikarenakan darah tersebut keluar dari jalur yang sama, namun pada setiap wanita tentunya keadaannya tidak selalu sama dan berbeda pula hukum dan penanganannya. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seseorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena adanya proses persalinan, di mana keluarnya darah itu merupakan sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seseorang wanita. Masa haid pada wanita berbeda-beda, yang lama haidnya 3 hari, ada pula yang lebih dari 10 hari. Wanita yang haid tidak boleh untuk sholat, puasa, tohawat, menyentuh mushaf dan berhubungan intim dengan suami pada kemaluannya. Namun ia diperbolehkan membaca Al-Quran dengan tanpa menyentuh mushaf langsung. Boleh dengan pembatas atau dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, ponsel, iPad dan lain-lain. Berzikir dan boleh melayani atau bermesraan dengan suami kecuali pada kemaluannya. Berhentinya haid. Indikator selesai masa haid adalah dengan adanya gumpalan atau lendir putih seperti keputihan yang keluar dari jalan rahim. Namun bila tidak menjumpai adanya lendir putih ini, maka bisa dengan mengeceknya menggunakan kapas putih yang dimasukkan ke dalam vagina. Jika kapas itu tidak tepat bercak sedikit pun dan benar-benar bersih, maka wajib mandi dan sholat. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah seseorang wanita melahirkan. Darah ini tentu saja paling mudah untuk dikenal karena penyebabnya sudah pasti, yaitu karena adanya proses persalinan. Syekh Ibnu Utsaimin Ruhaimadullah mengatakan bahwa darah nifas ini adalah darah yang keluar dari bersalin, baik itu bersama dengan proses persalinan ataupun sebelum dan sesudah persalinan tersebut, yang umumnya disertai rasa sakit. Batasan nifas, tidak ada batas nifas. Masa nifas jika kurang 40 hari darah tersebut berhenti, maka seseorang wajib mandi dan bersuci, kemudian sholat dan dihalalkan atas apa-apa yang dihalalkan bagi wanita yang suci. Adapun batasan, misalnya para ulama berbeda-beda pendapat tentang wanita ini yang nifas, juga tidak boleh melakukan hal-hal yang dilakukan oleh wanita haid, yaitu tidak boleh sholat, puasa, tohawab, menyentuh mushaf dan berhubungan intim dengan suami pada kemaluannya. Istihadah adalah darah yang keluar di luar kebiasaan, yaitu tidak masa haid dengan bukan pula karena melahirkan, dan umumnya darah ini keluar ketika sakit sehingga sering disebut sebagai darah penyakit. Sifat darah istihadat ini merupakan berwarna merah segar seperti darah pada umumnya, encer dan tidak berbau. Darah ini tidak diketahui batasnya dan ia hanya akan berhenti setelah keadaan
normal atau darahnya mengering. Wanita yang mengalami istihadat ini hukumnya sama seperti wanita suci, sehingga ia tetap harus sholat, puasa, dan boleh berhubungan intim dengan suami. 5. Hal-hal yang dilarang bagi wanita haid dan nifas. 1. Sholat. Kewajiban sholat gugur pada perempuan yang sedang mengalami haid atau nifas, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Penyebab larangannya adalah syarat sah sholat ialah suci dari hadas, sedangkan perempuan yang sedang haid atau nifas dalam keadaan yang tidak suci sampai darahnya berhenti dan mandi janabah. Rujuknya adalah hadis yang diriwayatkan Muhdah bahwa ada seseorang wanita bertanya kepada Aisyah, apakah kami perlu mengqadha solat kami ketika suci? Aisyah menjawab, kepada engkau seorang Hawriyah, dahulu kami mengalami haid di masa Nabi masih hidup, namun beliau tidak memberitahu kami mengkodonya dan kami pun tidak mengkodonya. Halangan haid nifas, tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat walaupun yang ditingkatkan itu adalah sholat fardu. 2. Puasa. Perempuan yang sedang haid atau nifas tidak boleh melakukan puasa baik fardu maupun sunnah. Jika pun dilaksanakan maka puasanya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya seperti larangan mengerjakan sholat berdasarkan hadis tersebut. Perbedaan larangan sholat dan puasa bagi perempuan haid atau nifas adalah kewajiban qada untuk puasa wajib di luar Ramadan, sedangkan sholat tidak syariatkan mengqadanya. Qada puasa dilakukan sejumlah hari ketika wanita tersebut haid. 3. Menyentuh Al-Quran. Mushaf Al-Quran suci, oleh karenanya disunnahkan untuk berwudu sebelum menyentuh. Sebaliknya bagi perempuan yang haid atau nifas dilarang menyentuh Al-Quran karena halangan tersebut. 4. Membaca Al-Quran. Larangan perempuan haid atau nifas membaca Al-Quran berdasarkan kias keadaan haid atau nifas dengan keadaan tidak suci dan kondisi junuh. Menyentuhnya saja tidak boleh, apalagi membaca. 5. Berdiam diri di masjid. Larangan bagi perempuan haid atau nifas selanjutnya adalah berdiam diri di masjid berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 43. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau Enam. Tahawab. Perempuan haid atau nifas dilarang melakukan tahawab untuk mengelilingi Ka'bah. Rujukannya adalah riwayat ketika Aisyah mengalami menstruasi saat sedang berhaji. Nabi Muhammad bersabda kepadanya, lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji selain dari melakukan tahawab di Ka'bah sehingga engkau suci kembali. Sampai sini dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.